Materi yang akan kami presentasikan yang pertama ada teknik dasar akuntansi keuangan sektor publik, yang kedua kerangka konseptual akuntansi sektor publik, dan yang ketiga ada konsep pelaporan keuangan akuntansi sektor publik yang disusun oleh saya Riza Nurena Fitrianti dan teman saya ada Inggit Purnamasari, Khadijah Dewi Andini, dan Sofia Loren Saragi dengan dosen pengampu Bapak Sultan Dijo SEMAA. 1. Teknik dasar akuntansi keuangan sektor publik. Teori akuntansi sektor publik. Akuntansi keuangan harus selalu dikaitkan dengan adanya teori akuntansi mengenai pelaporan keuangan khususnya pihak eksternal. Akuntansi sektor publik dikembangkan guna menghasilkan laporan keuangan berkualitas yang relevan dan dapat diandalkan. Untuk mencapai hal tersebut, tentu saja tidak terlepas dari beberapa hambatan yang dihadapi oleh akuntansi sektor publik, yaitu A. Objektivitas. Kendala utama terkait relevansi laporan keuangan adalah mengenai tingkat objektivitas. Yang kedua, konsistensi. Hambatan kedua ini berkaitan dengan penggunaan metode atau teknik akuntansi yang konsis atau seragam pada laporan keuangan di setiap periodenya. Hal ini ditujukan agar laporan keuangan memiliki daya banding antar periodenya serta dibutuhkan dalam rangka penilaian kinerja oleh pihak eksternal. C. Daya banding. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh sektor publik harus mampu dibandingkan dengan sektor publik yang sejenis sehingga kinerjanya juga dapat dibandingkan. D. Tepat waktu. Untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan, maka laporan keuangan diharapkan dapat disajikan secara tepat waktu. E. Ekonomis dalam penyajian laporan. Manfaat yang diperoleh dari penyusunan laporan keuangan harus dipastikan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk menyusunnya. F. Materialistis. Laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan dengan informasi yang disajikannya. Jika informasi tersebut hilang, maka akan berpengaruh dengan keputusan yang akan diambil. Selanjutnya, sistem akuntansi sektor publik. Akuntansi sebagai kegiatan jasa untuk menghasilkan data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Di sektor publik, pengambilan keputusan berhubungan dengan keputusan secara ekonomi, sosial, serta politik. Akuntansi baik di sektor swasta ataupun publik pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu akuntansi keuangan secara akuntansi manajemen. Sistem akuntansi keuangan terdiri atas 4 aturan dasar. Yang pertama, rekognisi kegiatan operasi yang signifikan. Yang kedua, ketepatan pengelompokan. Yang ketiga, sistem pengendalian yang menjamin reliabilitas. D. Perhitungan terhadap efek setiap operasi. Selanjutnya, standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi adalah pedoman atau panduan atau prinsip yang mengontrol cara akuntansi diperlukan dalam penyajian laporan keuangan dalam tujuan pelaporan kepada pemakai laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi adalah aplikasi khusus yang dipakai untuk melaksanakan suatu standar. Sistem akuntansi sektor publik wajib dilengkapi dengan sistem pengendalian internal atas pengeluaran serta penerimaan dana publik supaya memastikan terikutinya prosedur yang telah disusun. Dalam menetapkan standar akuntansi harus mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya A. Standar yang menyediakan pedoman tentang kewajiban penyajian informasi dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. B. Standar yang menyediakan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara intensif dan independen saat menggunakan keahlian dan tanggung jawabnya dalam memeriksa kewajaran suatu laporan organisasi serta saat kewajarannya dibuktikan. C. Standar yang menyediakan panduan mengenai sekelompok informasi yang penyajiannya diperlukan yang berhubungan dengan pertimbangan berbagai variabel dalam bidang regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi seperti perpajakan, serta tujuan sosial yang lain. D. Standar menghasilkan teori serta prinsip yang sangat diperlukan bagi semua pihak yang berhubungan dalam ilmu akuntansi. Selanjutnya ada teknik akuntansi sektor publik. Yang pertama ada akuntansi anggaran, yang kedua akuntansi komitmen, yang ketiga akuntansi dana, yang keempat akuntansi kas, dan yang terakhir ada akuntansi aktual. Selanjutnya,
Pembahasan kedua mengenai kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Ruang lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, kerangka konseptual akuntansi sektor publik diantaranya: yang pertama ada perencanaan publik, yang kedua pengadaan barang dan jasa publik, yang ketiga penganggaran publik, yang keempat realisasi anggaran publik, yang kelima laporan sektor publik, dan keenam pertanggungjawaban sektor publik. Lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik diantaranya terdiri dari 4. Yang pertama, pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat perencanaan publik seperti musyawarah perencanaan rencana kerja pemerintah, musyawarah jangka menengah, dan musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang nasional. Yang kedua, pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga turut melaksanakan perencanaan publik seperti musyawarah penyusunan rencana kerja pemerintah, desa, kabupaten, kecamatan, provinsi, hingga perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Yang ketiga, partai politik. Tingkat partai politik pun turut melakukan kegiatan yang sama halnya seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keempat, LSM, yayasan, dan tempat peribadatan. Lembaga swadaya masyarakat, LSM, yayasan, dan tempat peribadatan juga perlu menjalankan proses laporan keuangannya. Selanjutnya, implementasi kriteria kualitatif akuntansi sektor publik. Wujud karakteristik dari kualitatif akuntansi sektor publik tercermin dalam hierarki. Hal ini akan memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan dengan adanya kualitas informasi ini. Kalimat yang mencirikan dua kalimat utama atau unsurnya ialah relevansi dan reliabilitas. Yang pertama, ada kualitas yang memiliki relevansi dengan karakter diantaranya mampu memprediksi adanya timbal balik serta disiplin waktu. Yang kedua, unsur kualitas reliabilitas teruji netralitas dan menggambarkan kejujuran. Pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Pos tersebut dianggap memenuhi unsur dengan cara yang pertama, terdapat manfaat ekonomi terkait pos akan mengalir dari maupun ke organisasi publik. Yang kedua, terdapat nilai maupun biaya yang dapat diukur dengan tepat. Lalu, pengukuran transaksi publik dapat dilakukan dengan mengakui unsur laporan keuangan dan laporan sektor publik. Dasar dari pengukuran tersebut, yang pertama, pencatatan biaya histori atau historical cost. Yang kedua, pencatatan biaya saat ini, current cost. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian. Yang keempat, nilai sekarang diakui sebagai aktiva. Terakhir, ada pengukuran dan pengakuan transaksi publik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Yang kedua, ada kendala pengukuran. Yang ketiga, aktiva. Keempat, kewajiban. Kelima, ekuitas. Keenam, pendapatan. Dan ketujuh, biaya. Konsep laporan keuangan sektor publik. Transaksi keuangan sektor publik merupakan bahan untuk presentasi laporan keuangan. Hal ini tentu saja merupakan definisi laporan keuangan sektor publik. Ketika organisasi sektor publik dituntut untuk dapat menghasilkan laporan keuangan eksternal yang terdiri atas laporan keuangan formal seperti laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran, laporan aliran kas, neraca, laporan surplus atau defisit, serta laporan kinerja dalam ukuran finansial dan non-finansial. Fungsi laporan keuangan sektor publik terdiri dari 1. Kepatuhan dan pengelolaan atau compliance and stewardship. 2. Perencanaan dan informasi otorisasi atau planning and authorization information. 3. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif atau accountability and retrospective reporting. 4. Kelangsungan organisasi atau viability. 5. Hubungan masyarakat atau public relation.
6. Sumber fakta dan gambaran atau source of facts and figure. Informasi ini diberikan untuk evaluasi mengenai kinerja organisasi dan manajerial, sedangkan laporan keuangan bertujuan dalam menghasilkan keputusan sosial, politik, dan ekonomi. Manfaat informasi tersebut antara lain: 1. Sebagai perbandingan rencana anggaran dengan keadaan aktual. Kedua, sebagai pengamatan hasil operasional dengan keadaan finansial. 3. Sebagai alat untuk meninjau kepatuhan terhadap perundangan atau peraturan mengenai masalah. Kemudian unsur-unsur laporan keuangan sektor publik. Menurut PSAK 45 yang saat ini dilakukan perubahan menjadi ISAK 35, berikut adalah komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh organisasi nirlaba. A. Laporan posisi keuangan atau neraca. Pada akhir periode pelaporan, laporan posisi keuangan akan membantu donatur dan para pengguna lainnya dalam menyediakan informasi mengenai 1. Seberapa mampukah organisasi tersebut memberikan jasa secara kontinu, dan 2. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, serta kemampuan organisasi dalam memenuhi utangnya. Komponen laporan posisi keuangan. Komponen laporan posisi keuangan mencakup aset dan liabilitas. Laporan kinerja laporan ini dibutuhkan oleh para pengguna untuk 1. Menganalisis serta melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi. 2. Melakukan penilaian terhadap kemampuan organisasi dalam menciptakan organisasi yang berkelanjutan. 3. Melakukan penilaian terhadap kinerja para manajer keuangan atau laporan surplus defisit. Secara garis besar, laporan penghasilan komprehensif terdiri dari pendapatan yang terdiri dari sumbangan, jasa layanan, dan penghasilan investasi. Yang kedua, beban yang terdiri dari beban yang dikeluarkan atas pemberian jasa, beban yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas pendukung. C. Laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto. Yang pertama yaitu laporan ini mencakup berbagai kontribusi maupun distribusi pemilik. Yang kedua yaitu awal periode yang terdapat akumulasi saldo, surplus, dan defisit, serta melaporkan dan pergerakan di periode berjalan. Pengungkapan komponen aset atau ekuitas neto secara terpisah dan rekonsiliasi antara nilai tercatat setiap komponen aset atau ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang menggunakan setiap perubahan. Pencatatan berbagai aset atau ekuitas neto secara pisah dan rekonsiliasi nilai setiap aset atau ekuitas di awal dan akhir periode di tiap perubahan. D. Laporan arus kas. Adapun komponennya adalah sama dengan pada sektor swasta, yaitu arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama yaitu arus kas yang berasal dari kegiatan operasi biasanya berasal dari pendapatan jasa, sumbangan, serta adanya perubahan pada aset neto dan kewajiban jangka pendek yang memengaruhi nilai kas. Yang kedua yaitu arus kas yang berasal dari kegiatan investasi, biasanya berasal dari berubahnya aset tetap yang berakibat pada berubahnya nilai kas seperti penjualan tanah, pembelian peralatan, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan, umumnya berasal dari penerimaan kas yang bersumber dari donatur, namun penggunaannya terbatas untuk jangka panjang dan peningkatan dana abadi. Hak dasar masyarakat atas pemerintahnya diantaranya yaitu yang pertama, hak untuk mengetahui, right to know, yaitu memahami keputusan pemerintah, memahami dilaksanakannya sebuah kebijakan, memahaminya berbagai kebijakan yang dicanangkan pemerintah. Yang B yaitu hak untuk memperoleh informasi, right to be informed, seperti keterangan secara transparan mengenai masalah yang menjadi pembahasan panas publik. Yang C yaitu hak untuk didengar pendapatnya, right to be heard and to be listened to. Sajian informasi keuangan pemerintah tentu digunakan secara berbeda. Laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Tidak hanya perbedaan, baik pemerintah maupun sektor swasta memiliki persamaan berupa standar akuntansi keuangan untuk pedoman laporan keuangan. Yang A yaitu laporan Departemen Pemerintah.
ada kinerja finansial maupun non-finansial, bentuk tanggung jawab untuk masyarakat dan parlemen, melihat ke masa yang akan datang dengan detail, fokus dengan politik dan finansial, fokus pada bagian organisasi, Departemen Keuangan menentukan aturan pelaporan. Pemeriksaan laporan dilakukan true atau cash accounting. Siklus akuntansi keuangan sektor publik yang pertama yaitu ada transaksi, analisa bukti transaksi akuntansi, buku jurnal, pengisiran data yang diposting, catatan dan laporan. Teknik laporan keuangan sektor publik yang pertama yaitu tahap pencatatan dan penggolongan, yang kedua ada tahap pengikhtisaran, tahap pelaporan.